Singo Ulung itu lahir atau adanya kisah Singo Ulung itu kurang lebih pada tahun 1942. Kemudian Singo Ulung ini menggambarkan seorang demang yang bernama Juseng. Beliau adalah sebagai demang yang ada di Desa Blimbing, dibantu oleh seorang kawannya yang bernama Jasiman, diangkat sebagai Ulu Banyu atau Jagatirta di sana. Di samping itu Jasiman juga sebagai guru ngaji atau ustadz, yang itu semua merupakan kewajiban termasuk perangkat desa. Di samping dibantu oleh Jasiman sebagai Ulu Banyu, juga didampingi oleh istrinya yang bernama Jurati. Jurati itu adalah istri dari Juseng. Nah, kemudian Jurati sebagai istri, beliau punya tugas atau yang dikatakan sebagai pendamping Juseng. Beliau selalu ikut dalam membangun desa dan juga ngurusi sawah, ngirim Juseng sebagaimana mestinya sebagai orang ala pedesaan ketika itu. Beliau juga punya kesaktian yang luar biasa. Punya ilmu supranatural yang luar biasa. Beliau di samping bisa bercakap-cakap atau berbicara dengan manusia pada umumnya, beliau juga bisa berbahasa binatang atau bercakap-cakap dengan binatang. Di antaranya salah satu binatang itu singa. Ya, singa ini bisa diundang atau diajak ngomong dikala dibutuhkan oleh Juseng. Misalnya bila ada sebuah kegentingan atau sebuah permasalahan yang menyangkut dalam pembelaan Kademangan, misalnya ada musuh, beliau bisa mengundang temannya yang berwujud binatang tersebut, sehingga membantu
Jukseng dalam rangka untuk melawan musuh-musuhnya, yaitu melawan para penjajah atau para perusuh yang membuat keonaran di Kademangan tersebut. Jukseng memiliki sebuah perwatakan atau filosofi atau memiliki sebuah gambaran karakter seperti halnya yang tertuang di dalam seni pertunjukan Rontek Singowulung itu. Dia difilosofikan, singonya berbulu putih, itu menggambarkan Jukseng itu orangnya yang jujur, yang berhati bersih, kemudian berkumis 9, itu masuknya kalau orang Jawa ngomong mandeng pucuking grono mepek baban hawa songo, menghindari dari 9 panca indera yang dianggap sebagai lantaran untuk bertindak larangan baik negara maupun agama, itu kalau bisa dihindari itu ya. Kemudian bulu singa putih, hidungnya wungkul jambu merupakan ketampanan ya, merupakan menggambarkan ketampanan, seperti topeng kona itu menggambarkan ketampanan Jukseng ya. Kemudian mata itu biru itu kewibawaan ya. Terus wajahnya merah kehitam-hitaman itu menggambarkan sebuah keberanian, keberanian sang Demang Jukseng tersebut. Kemudian ada yang telinga ini merupakan huruf Shen, ini menggambarkan kesiagaan, siap siaga, selalu siap. Pada tahun tersebut, pada tahun 1942, mulailah diimplementasikan melalui perwujudan jenis kesenian, yang kesenian tersebut sebagai alat atau sebagai sarana upacara adat bersih desa atau acara ritual. Karena diyakini oleh masyarakat tersebut, apabila bersih desa tidak memakai singo ulung, itu akan terjadi sebuah malapetaka atau mara bahaya yang datang ke sana. Sehingga fungsi dalam ritual singo ulung itu adalah sebagai tolak bala. Setelah menjadi sarana upacara adat singo ulung, itu kami bergegas sepertinya bisa diangkat menjadi sebuah seni pertunjukan yang itu bisa menjadi image Bondowoso melalui sebuah nilai estetika. Karena pada waktu itu Bondowoso masih merupakan sebuah kalimat tentang budaya yang belum muncul. Nah, dengan kegelisahan mengapa tidak muncul, inilah kami berupaya dengan rentetan waktu yang panjang selama 2 tahun setelah kami adakan sebuah istilahnya survei dan sebuah penelitian, kemudian kami kemas selama 2 tahun menjadi jenis seni pertunjukan atau tontonan. Tetapi munculnya itu juga melalui konser dance atau festival seni pertunjukan, dan akhirnya mendapat pengakuan bahwa itu layak untuk menjadi sebuah pertunjukan tetap yang bisa mewakili warna daerah, sehingga terus-menerus mendapat sambutan baik dan 4 kali
sebagai juara nasional dalam kemasan pertunjukan itu, sehingga sampai sekarang menjadi sebuah ikon Bondowoso, yaitu Runtek Singowulung.